Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Bapak Ibu, jika orang yang memiliki gaji dan usia serta pekerjaan yang sama memiliki tingkat risiko dalam peminjaman yang berbeda, tentunya itu menjadi pertanyaan, mengapa itu bisa terjadi dan apa yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi. Baiklah, nama saya Hidio Rizan dan dalam proyek ini saya sebagai seorang data analis akan menjawab pertanyaan tersebut menggunakan data dan menggunakan model machine learning yang akan memprediksi seseorang apakah memiliki tingkat risiko dalam peminjaman yang berbeda-beda. Sekilas tentang biodata saya, di mana saya merupakan seorang fresh graduate di dalam computer science atau sistem komputer dengan IPK 3,96. Selain itu, saya juga memiliki technical skill di beberapa tools seperti SQL, Power BI, Looker, Python, Excel, Machine Learning, and AI Automation. Bapak Ibu uh, bisa reach out email saya di sini diorizen@gmail.com dan LinkedIn saya di Diorizen. Lalu ini adalah sertifikasi sesuai bidang saya itu data scientist. Lalu ini adalah sekilas tentang perusahaan IDX Partner, merupakan firma konsultasi yang berdiri sejak tahun 2002 oleh mantan bankir dan manajemen konsultan, khususnya dalam solusi data analitik dan decisioning, di mana berbasis di Jakarta dan melayani berbagai industri termasuk jasa keuangan, telekomunikasi, manufaktur, dan retail di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, IT Partner ini juga menggunakan teknologi seperti AI atau machine learning, Cloud Native Data Warehouse, dan platform Decision Engine yang dapat membantu klien dalam mengoptimalkan profitabilitas, otomatisasi keputusan, serta mengambil keputusan berbasis data yang mendorong pertumbuhan bisnis secara menyeluruh. Lalu, ini adalah masalah dan latar belakang pada proyek portofolio kali ini, di mana saya sebagai data scientist akan memprediksi risiko kredit dengan menggunakan data historis pinjaman yang disediakan dari tahun 2007 sampai 2014. Dan tahap-tahapnya dimulai dari data understanding, lalu EDA atau exploratory data analysis, data preparation, hingga data modeling, di mana saya menggunakan tiga model yaitu logistic regression, random forest, dan like BGM. Dan tidak lupa dengan evaluasi modal, yaitu akurasi, precision, recall, and F1 score. Pertama, masuk ke data understanding, di mana tahap yang mengenal data secara mendalam sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Di sini, saya mengumpulkan data yang relevan, lalu memahami struktur yang isi data tersebut, dan hubungannya antar variabel. Dalam proses ini dapat membantu data scientist dalam mendeteksi potensi awal seperti data hilang atau duplikat dan inkonsistensi sehingga tahu apa yang akan harus dilakukan selanjutnya. Dan ini adalah cuplikan dari dataset yang saya gunakan kali ini. Untuk dataset lebih lanjutnya bisa dilihat pada link kode yang sudah saya sediakan. Lalu dari fungsi pandas yang saya gunakan itu head, shape, info, describe, types, dan isna.sum, maka dapat disimpulkan bahwa dataset ini terdiri dari 75 kolom dan 466.286 baris. Dan dari 75 kolom tersebut ada 46 kolom bertipe float, 22-nya bertipe objek, dan 7 diantaranya integer. Dan dari 75 kolom tersebut ada 40 kolom yang memiliki nilai kosong atau none. Dan dari 40 kolom yang memiliki none tersebut, 25 diantaranya memiliki persentase nilai none yang lebih dari 10%. Mana menurut saya sebaiknya ini dihapus saja. Masuk kepada exploratory data analysis.
Di sini, data scientist akan menganalisis data secara eksploratif untuk menemukan pola, tren, dan anomali yang tersembunyi pada dataset. Di sini, EDA dapat dilakukan dengan membuat visualisasi seperti histogram, box plot, atau scatter plot yang dapat memahami karakteristik data lebih dalam dan memberikan ide bagaimana data dapat digunakan untuk model prediktif dan menjawab pertanyaan bisnis. Sini kita memiliki grafik count plot pertama dari kolom loan status. Sini dapat kita lihat bahwa eh, kolom loan status yang bertipe current dan fully paid memiliki eh, lebih dominan daripada yang bertipe charge off, default, dan yang lain-lain. Di sini kita dapat lihat dan dapat kita simpulkan bahwa data sangatlah imbalance atau tidak seimbang, di mana status pinjaman yang dapat dikategorikan aman lebih tinggi dibandingkan bertipe berbahaya atau berisiko. Lalu lanjut pada konplot yang kedua dari kolom grade terhadap kolom loan status. Di sini dapat langsung kita simpulkan bahwa kolom yang bertipe grade dengan tingkat yang lebih tinggi seperti grade A, B, dan C memiliki charge off yang lebih rendah dibandingkan kolom grade yang lebih rendah seperti eh, D, E, F, dan G. Di mana semakin tinggi grade dari seorang peminjam tersebut, maka charge off-nya semakin sedikit atau risikonya semakin kecil. Bisa kita lihat pada grade A yang mana memiliki grade off yang sedikit, padahal fully paid dan current-nya termasuk tinggi. Lalu lanjut kepada grafik konplot yang ketiga, yaitu verification status terhadap kolom loan status, di mana di sini bisa kita lihat bahwa seseorang yang terverifikasi eh, akan memiliki charge off-nya lebih rendah. Bisa kita lihat pada source verified di mana memiliki charge off yang rendah, sedangkan untuk fully paid kita bisa lihat pada status peminjam yang verified. Lalu lanjut pada histogram dari fitur numerik yang akan kita gunakan kira-kira, di mana di sini kita memiliki 4 histogram, dimulai dari kolom interest rate, di mana bisa kita lihat bahwa dari rentang 10 sampai 20% ya, interest rate-nya itu adalah interest yang dominan pada dataset ini. Dan itu masih dikatakan wajar, di mana hanya sedikit peminjam memiliki interest rate atau bunga pinjaman yang lebih dari 20%, yang di mana itu dikatakan cukup berisiko. Lalu lanjut pada distribusi kolom installment, di mana dari angka 200 sampai 600, kolom memiliki data yang dominan pada dataset, yang menandakan itu juga wajar, jika dikarenakan installment yang lebih dari 600 hanya memiliki nilai yang sedikit. Lalu lanjut kepada kolom loan amount, di mana sini bisa kita lihat bahwa kolom seperti memiliki pola, di mana pola yang ditunjukkan setiap kenaikan 5.000, maka kolom akan lebih tinggi, di mana dimulai dari 5.000, dari angka 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, dan selanjutnya. Ini bisa saja menandakan bahwa dataset yang kita miliki dimungkinkan bahwa memiliki pola atau ketentuan khusus dari perusahaan. Dan distribusi yang terakhir yaitu DTI atau debt to income ratio, di mana distribusinya tergolong distribusi normal dan memiliki puncak di angka 15. Lalu lanjut kepada data preparation, di mana pada tahap ini yaitu proses menyiapkan data agar dapat siap digunakan untuk pembuatan model. Nah, di mana tahap ini terdiri dari pembersihan data atau data cleaning, lalu mentransformasi data tersebut, dan membagi data tersebut ke sub-sub pelatihan dan pengujian. Di sini kita bisa lihat bahwa kualitas data yang baik di tahap ini sangat berpengaruh pada evaluasi model
yang mana berupa akurasi data dalam model yang akan dibuat. Pertama, pada tahap data preparation ini dapat kita lihat pada hasil di samping bahwa presentasi nilai NaN yang ada pada tiap kolom, di mana kolom yang memiliki nilai kosong yang akan ditampilkan seperti hasil di samping. Lanjut kepada bagian data cleaning, di mana proporsi missing value yang saya tetapkan di sini yaitu 10% atau 0,1 yang akan dihapus dari dataset. Batas ini dipilih karena dataset sudah cukup besar yaitu sekitar 466.000 baris, sehingga missing value sebesar 10% sudah mempresentasikan jumlah data yang cukup signifikan atau sekitar 46.000 baris. Lalu kolom yang tidak mengandung informasi relevan dan tidak terstruktur seperti ID, member ID, HANA map, URL, title, description, and zip code, dan sejenisnya juga dihapus karena kolom tersebut tidak menjelaskan apakah seseorang akan gagal bayar atau tidak. Lalu, berdasarkan insight yang sudah kita dapatkan pada tahap data understanding and EDA, maka data cleaning dapat disimpulkan ada dari 75 kolom yang kita gunakan, hanya 17 yang akan kita gunakan pada prediksi risiko calon peminjam atau dapat dikatakan feature dan satu kolom sebagai target atau label yaitu loan status. Lalu setelah kita memilih kolom yang akan digunakan, maka dilanjutkan dengan pengecekan nilai kosong atau none, di mana pada hasil di samping terlihat bahwa kolom employed length, annual income, dan inquires less 6 months masih memiliki nilai yang kosong. Lalu kita lanjutkan pada tahap handling missing values, di mana kolom annual income dan inquires less 6 months masih dianggap sangat penting dalam proses prediksi risiko peminjam, sehingga baris yang kosong tersebut kita hapus saja. Dikarenakan data sudah cukup besar dan baris yang kosong hanyalah sedikit. Sedangkan untuk kolom employed length, nilai kosong diganti dengan label baru, yaitu unknown, agar tetap bisa digunakan dalam proses encoding tanpa menghilangkan baris data. Lalu kita lanjutkan dengan mendeteksi nilai pencilan atau outlier, di mana saya menggunakan metode interquartile range atau IQR pada beberapa kolom numerik yang memiliki sebaran nilai yang sangat lebar. Berdasarkan box plot di samping, maka kolom-kolom yang sebaiknya dibersihkan yaitu annual income, inquires last 6 months, revolving balance, out principal, dan total payment. Di mana dalam implementasi metode IQR ini, saya menggunakan faktor 1,7 atau koefisien 1,7 untuk menentukan batas bawah dan atas. Hal ini saya pilih karena saya tidak ingin menghilangkan baris data yang terlalu banyak. Dikarenakan data sudah bersih dari nilai kosong dan nilai pencilan, maka kita bisa membuat heat map dari korelasi yang ada pada kolom numerik. Bisa kita lihat pada hasil pada presentasi ini, di mana kolom loan amount, funded amount, dan funded amount investor beserta installment memiliki korelasi yang sangat tinggi, di mana mencapai angka 1. Hal ini sebaiknya tidak dimasukkan semua dalam feature, di mana dapat menyebabkan multikolineritas, di mana saya akan menggunakan satu kolom saja, yaitu kolom loan amount. Lanjut kepada proses transformasi, di mana label yang akan kita prediksi, yaitu loan status, akan kita ubah menjadi bentuk angka, atau lebih tepatnya menjadi biner, untuk keperluan klasifikasi. Di mana status yang menunjukkan pinjaman baik atau masih berjalan seperti fully paid, current, and ingress period diberi label 0 yang menandakan tidak bermasalah. Sedangkan status lainnya yang seperti menunjukkan keterlambatan atau gagal bayar yaitu charge off, late, dan default diberi label 1 yang menandakan bermasalah.
Lalu, dataset dibagi menjadi dua tipe, yaitu fitur numerik dan fitur kategorikal. Di mana fitur numerik yang saya gunakan ada pada gambar gambar di atas. Lalu, fitur kategorikal, saya menggunakan semua fitur kategorikal yang ada dengan menggunakan fungsi select di types. Lalu, untuk fitur numerik tadi, saya menggunakan teknik standar scalar untuk menstandarkan nilai numerik ke dalam distribusi normal dengan rata 0 dan standar deviasi 1. Kemudian untuk fitur kategorikal, di sini saya menggunakan teknik one hot encoding yang akan mengubah nilai kategorikal tersebut menjadi format biner sehingga dapat diproses oleh algoritma pembelajaran mesin. Dan transformasi ini dikombinasikan menggunakan kolom transformer yang memungkinkan penerapan pipeline pre-processing secara terpisah dan otomatis. Lanjut ke tahap data modeling, yaitu pada tahap ini data yang sudah bersih akan digunakan untuk membangun model prediksi menggunakan algoritma yang dipilih. Dalam kasus ini, algoritma yang saya gunakan atau model yang saya gunakan itu logistic regression, random forest, dan lake BGM. Dimulai dari logistic regression, di mana ini adalah modal utama pada proyek ini. Pada logistic regression ini, saya menggunakan beberapa parameter, yaitu class weight balance, di mana digunakan untuk mengatasi data yang imbalance atau tidak seimbang. Lalu penalti yang saya gunakan yaitu elastic net, yang merupakan kombinasi dari L1 dan L2, di mana saya menggunakan L1 rasionya 0,5. Lalu max iterationnya sebanyak 2000 agar memiliki cukup iterasi untuk konvergen. Lalu random state 42 dan solver yang saya gunakan yaitu Saga, yang mana cocok untuk dataset yang besar dan tidak seimbang. Dan tidak lupa juga saya menggunakan smooth untuk mengatasi data yang tidak seimbang ini. Lalu lanjut pada random forest, di mana saya juga menggunakan smooth dan class weight balance untuk mengatasi data yang tidak seimbang. Lalu kedalaman yang saya gunakan untuk random forest ini sebanyak 20 dan minimal sampel lift-nya itu 5 berserta minimal sampel spread-nya 10 dan NCHOPS-nya negatif 1. Artinya saya menggunakan semua CPU atau komputasi untuk mempercepat proses pelatihan. Lalu lanjut ke model terakhir yaitu like BGM atau like gradient boosting machine yang algoritma ini sangat cocok dan efisien untuk dataset yang besar dan tidak seimbang. Dan tidak lupa lagi saya menggunakan smooth dan class weight balance untuk menyesuaikan bobot antar kelas agar seimbang. Lalu NZ-nya negatif 1, random set 42, dan learning rate-nya itu 0,1 sebagai kecepatan pembelajaran. Lanjut ke tahap evaluasi, di mana pada tahap ini yaitu menilai seberapa baik model yang kita gunakan. Eh, Metrik evaluasi yang saya gunakan pada klasifikasi ini itu akurasi, precision, recall, dan F1 score yang dapat mengukur seberapa tepat dan akurat model dalam memprediksi kelas target. Lalu tidak lupa juga dengan confusion metric untuk melihat distribusi prediksi yang benar dan salah secara lebih detail. Yang pertama itu logistic regression, di mana dari 65.776 kolom atau baris yang bertipe 0 sebanyak 63.366 saya prediksi benar menggunakan logistic regression. Dan yang bertipe 1 saya memprediksi sebanyak 6.975 yang benar. Sehingga menandakan akurasi sebesar 0,9468 atau sekitar 94,7% data yang benar. Tapi tetap saja pada dataset yang imbalance ini, akurasi bukan suatu metrik evaluasi yang dapat dijadikan acuan.
Lalu lanjut pada erosi ausi skor itu sekitar 0,9366 yang menunjukkan kemampuan modal membedakan antara dua kelas yang sangat baik. Lanjut, di mana presisian pada kelas 0, 0,98, yang artinya 98%-nya berasal diprediksi fully paid, lalu 0,96 berhasil diprediksi juga, dan F1 skornya itu sekitar 97%. Hanya saja pada kelas 1 atau charge off, nilai precision cukup rendah yaitu sekitar 74%, dan nilai recall 82% serta nilai F1 score 0,78. Lalu untuk menguji apakah model yang saya gunakan apakah indikasi overfitting atau tidak, maka kita dapat membandingkan transet dan test setnya, di mana berdasarkan hasil di samping bawah tidak ada atau indikasi dari overfitting. Bisa dilihat dari nilai ROC-nya yang konsisten, yaitu 0,93, 90, 935 versus 0,936. Hal ini menandakan bahwa SMOD dan class weight balance sangat berguna dalam data yang imbalance. Lanjut pada random forest, di mana nilai akurasi yang ada pada model ini sebanyak 0,968, yang artinya sebanyak 96,8% data yang benar, dan ROC-nya yang cukup tinggi juga, yaitu 0,938. Lalu pada kelas 0, presisinya meningkat, itu ada bahkan nilai recall hampir mencapai angka 1, dan pada kelas 1, nilai recallnya cukup rendah, yaitu 0,77. Di sini kita lakukan pengetesan apakah ada indikasi overfitting atau tidak, dan berdasarkan hasil yang ada pada di samping bahwa tidak ada indikasi overfitting yang signifikan. Lalu lanjut pada model terakhir yaitu like BGM, di mana akurasinya itu 0,974 yang merupakan akurasi paling tinggi pada model yang saya gunakan, dan ROC nya juga yang paling tinggi itu 0,954. Lalu untuk presisi, recall dan F1 skornya, bahkan recallnya mencapai angka 1 dan F1 skornya 0,99. Lalu untuk charge off kelas 1, di mana recallnya cukup rendah juga, yaitu 0,8, tapi F1 skornya menunjukkan 0,88. Lalu kita lakukan juga pengecekan apakah mengalami overfitting atau tidak, dan like BGM dinyatakan tidak mengalami overfitting dapat dilihat dari hasil di samping. Menandakan bahwa like BGM terbukti menjadi model yang andal dan layak diterapkan untuk prediksi risiko kredit dalam skenario dunia nyata. Dan kita masuk pada tahap yang terakhir yaitu conclusion atau kesimpulan. Berdasarkan tiga model klasifikasi yang saya gunakan, yaitu logistic regression, random forest, dan like BGM, maka dapat disimpulkan bahwa like BGM memberikan performa yang sangat baik dalam mendeteksi status pinjaman nasabah. Nah, di mana logistic regression, meskipun memberikan akurasi dan ROC yang cukup tinggi, performanya masih sedikit lebih rendah dibandingkan dua model lainnya, terutama dalam F1 score dan recall pada kelas positif. Sedangkan random forest mencatat akurasi tertinggi dengan presisi recall yang sangat baik pada kedua kelas. Namun, di sini, like BGM memberikan keseimbangan performa lebih efisien dari sisi waktu pelatihan dan fleksibilitas model. Dengan mempertimbangkan konteks bisnis di mana deteksi dini terhadap pinjaman bermasalah sangat krusial, maka saya menyatakan bahwa model like BGM dapat dijadikan alat pendukung keputusan utama dalam proses evaluasi kelayakan pinjaman. Model ini dapat diintegrasikan dengan sistem scoring kredit untuk membantu perusahaan menentukan apakah pengajuan pinjaman sebaiknya disetujui, ditinjau ulang, atau ditolak, sehingga mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam manajemen risiko keuangan. Sekian presentasi dari saya.
Nah, sesuai dengan pertanyaan pada awal presentasi, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model like BGM, maka Bapak Ibu bisa mendeteksi risiko kredit pinjaman yang sangat baik, ditandai dengan precision recall dan advance score, beserta ROC AUC score yang sangat tinggi dibandingkan dua model lainnya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah, mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.